Pertanyaannya sederhana dong, caranya gimana? Kita baca terlebih dulu. Saya minta dari multimedia, Yesaya pasalnya yang ke-60. Kita baca sekali lagi ayat ini, saudaraku. Ayatnya yang ke-20. Apa yang baru saja saya katakan, Yesaya 60 ayatnya yang ke-20. Multimedia bisa bantu saya, boleh kita sama-sama baca saudaraku, 23. Ini ayat yang pertama, oke sudah tepat, kita sama-sama baca, 23. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam. Dan bulan yang tidak surut. Sebab apa saudaraku? Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Aminnya yang paling keras. Kata kuncinya di sini saudaraku, akan muncul matahari yang tidak pernah terbenam, bulan yang tidak pernah surut. Kalau apa saudara? Kalau apa saudara? Boleh kita baca sekali lagi? Tuhan menjadi penerang abadi. Berarti kalau pertanyaannya bagaimana caranya tahun kemuliaan itu jadi dalam kehidupan kita? Jawabannya sederhana sekali saudaraku. Sumber terangnya itu harus dibawa masuk dalam hidup kita. Ya mengerti, katakan amin. Betul ya saudaraku ya. Kalau kita kepingin terang itu mengalahkan kegelapan dalam hidup kita, sumbernya harus dibawa masuk. Nah, pertanyaannya sekarang, sumbernya ini siapa? Sumbernya ini siapa saudara? Kita buka ayatnya lagi. Mazmur 24, sumbernya ini siapa? Mazmur 24 ayat 9 sampai 10. Kita baca ayatnya yang ke-9 terlebih dulu, yang sudah ketemu, oh yang baca di depan katakan amin juga saudara. Yuk kita baca sama-sama ya, 2, 3. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, apa? Terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya apa? Masuk Raja Kemuliaan. Kalau saudara mau 2020 jadi tahun kemuliaan, Raja Kemuliaan harus dibawa masuk saudara. Yang mengerti katakan amin. Nah sekarang kita cek lagi, Raja Kemuliaan ini siapa? Kita dengan sangat cepat saudara ngomong, cepat sekali kita akan ngomong Tuhan. Benar ya? Namanya orang Kristen sudah sukanya latah. Sudah langsung bilang Tuhan. Tapi kita nanti akan lihat siapa Raja Kemuliaan ini. Ayat yang ke-10 yuk, sama-sama kita baca 2, 3. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Siapa? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan, Sela. Ternyata benar ya saudaraku, siapa itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam. Di negara Indonesia di mana kita hidup berdampingan saudaraku, kita harus mengerti. Ketika berbicara tentang Raja Kemuliaan, ini siapa? Yang mengerti katakan amin. Ini hal yang sepele saudara, tapi kalau saudara tidak mengerti jelas sumbernya dari mana, saudara jangan-jangan bisa salah. Yang dimaksud Raja Kemuliaan, Tuhan semesta alam, ini yang mana saudara? Penasaran enggak saudaraku? Kita lihat yuk, kita lihat. Ibrani pasalnya yang pertama saudara, ayatnya yang pertama. Sesungguhnya yang dibaca adalah ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Tapi biasakan saudaraku, sama-sama belajar firman, kalau saudara membaca satu ayat, jangan hanya baca ayat itu terpisah. Biasakan setiap kali kalau saudara membaca firman, baca dari ayat paling depan sampai ayat satu perikop setidaknya. Untuk saudara mengerti, ketika berbicara tentang ayat itu sesungguhnya sedang berbicara siapa. Saya akan ajak saudara baca ayat 3 sampai 4 dulu. Setelah itu kita akan lihat ayat 3 dan 4 itu berbicara tentang siapa di ayat pertama dan keduanya. Oke, ayat ketiga dan 4 di sana dikatakan, ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Betul ya saudaraku? Disebutkan di sini kalau bicara Raja Kemuliaan, ayat ini berkata, ia adalah cahaya kemuliaannya Allah. Gambar wujud Allah. Dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, setelah dia mati di atas kayu salib pada hari yang ketiga dia bangkit, dosa setiap kita disucikan saudaraku. Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar. Di tempat yang tinggi, ayat keempat. Jauh lebih tinggi dari para malaikat, malaikat sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Nah berarti siapa Tuhan semesta alam ini saudaraku?
Di ayat 3 dan 4 ini tidak dituliskan, tapi mari kita lihat di ayat pertama dan ayat yang kedua. Saya ajak saudara naik. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Tuhan itu bukan gak berusaha, saudara. Dia sudah pakai nabi ini, pakai nabi itu, pakai nabi ini, pakai nabi itu, saudaraku. Tapi semuanya ditolak, saudara. Ayat yang kedua di sana dikatakan, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Yang mengerti sekarang amannya yang paling keras. Yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada, oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi Raja kemuliaan, Tuhan semesta alam, itu siapa saudaraku? Anaknya. Oleh Dia, ayat yang kedua tadi mengatakan apa? Allah telah menetapkan, Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Dia itu ditetapkan menjadi yang berhak atas alam semesta. Itu sebabnya Dia disebut Tuhan semesta alam, saudara. Tuhan itu Tuhan, saudaraku. Dia disebut yang berhak atas semesta alam. Ia cahaya kemuliaan Allah. Siapa Dia, saudaraku? Yesus Kristus Tuhan. Di 2020, kalau saudara punya kerinduan, jadi tahun kemuliaan Tuhan, Raja kemuliaan, Yesus Kristus Tuhan harus dibawa masuk dalam kehidupan saudara. Sekarang yang mengerti aminnya harus lebih keras lagi. Aminnya lebih dahsyat lagi. Bukan yang lain saudaraku, tidak ada yang lain. Kenapa? Yang berhak atas alam semesta ini sudah diwariskan kepada satu nama, anaknya. Dia Tuhan atas semesta alam. Dia wajah dari kemuliaan Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Sekarang kalau kita sudah tahu caranya kemuliaan itu masuk dalam hidup kita, kita harus tarik Raja kemuliaan itu masuk dalam hidup kita. Nah sekarang tanya lagi saudaraku, caranya Raja kemuliaan masuk gimana? Ini sederhana saudaraku. Tapi kadangkala saudara kalau kita tidak menyadari satu hal ini, kadangkala jadi orang Kristen pun ada banyak orang Kristen belum mengundang Raja kemuliaan itu masuk dalam kehidupannya. Kita buka Wahyu saudara, kita lihat bagaimana caranya supaya Raja kemuliaan itu masuk dalam hidup kita. Wahyu 3 ayat yang ke-20, boleh kita baca saudaraku, 23, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Sampai di situ. Saudara merasa aneh enggak? Ini ayat ya saudaraku, tidak ditujukan kepada orang yang belum kenal Tuhan loh saudara. Saudara nanti baca deh, Wahyu. Ini ayat ditujukan pada jemaat. Yesus berkata, lihat aku berdiri di muka pintu, aku mengetuk. Sebagian dari saudara berpikir, Pastor, kami kan sudah terima Yesus. Tapi ayat ini membuat saya sedih, saudaraku. Kepada jemaatnya dia tetap berkata, aku berdiri di depan pintu sampai detik hari ini, aku masih mengetuk. Saya berdoa saudaraku, saya tidak tahu seberapa banyak dari saudara. Karena kadangkala saudaraku menjadi begitu sukar bagi saya saudaraku, sebagai seorang hamba Tuhan. Saya hanya tahu setiap orang yang datang di tempat ini somehow along the way saudara mengenal Yesus. Tapi saya tidak pernah tahu apakah pintu itu sudah dibukakan atas kehidupan saudara. Saya sering berkata, enggak penting hanya orang sekedar memperdebatkan agamanya. Saya sering berkata, selama kau tidak mengenal Tuhannya, maka sia-sialah semuanya. Ayat ini tidak ditujukan buat orang yang ada di luar sana, saudaraku. Itu lebih menyedihkan bagi saya. Wahyu ini berbicara tentang jemaat. Kenapa sampai pada saat ayat ini ditulis, dia tetap berkata, aku berdiri di depan pintu, aku masih mengetuk. Hari ini sadari satu hal ini, saudaraku. Yang ingin terang kemuliaan Tuhan terbit atas kehidupan saudara lebih dari saudara inginkan. Dia lebih ingin itu terjadi. Saudara bisa bayangkan menjadi seorang
apa ya saudaraku, bapak menjadi orang tua saudaraku, yang adalah terang abadi saudaraku, tapi dalam hidup anaknya, hidupnya masih gelap. Itu rasanya kayak apa saudara? Saudara mengerti yang saya maksudkan? Hari ini, Raja kemuliaan itu saudaraku, bukan saudara, lebih dari saudara kepingin. Lebih dari saudara berkata, iya pastor aku kepingin 2020 semua bagian yang gelap dalam hidupku sirna. Aku kepingin 2020 kemuliaan Tuhan itu terbit atas kehidupanku. Dengar baik ini saudaraku. Lebih dari saudara menginginkan itu. Raja kemuliaan berdiri di depan pintu rumahmu. Pintu hatimu. Dia mengetok di sana. Itu mengatakan saudaraku, dia masih menunggu saudara. Kita lanjutkan ayat ini saudara. Dia berdiri mengetok. Kita lanjutkan saudaraku. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk dan mendapatkannya. Berapa banyak dari saudara yang menyadari Tuhan saudara bukan Tuhan yang suka memaksa? Berapa banyak dari saudara yang menyadari kita tidak pernah diciptakan sebagai robot? Tuhan menciptakan saudara dengan free will. Saudara. Betapa dahsyatnya itu saudaraku. Dia tidak takut dengan free will saudara. Saudara berhak mengambil keputusan apapun and he is not afraid of it. Itu dahsyatnya Tuhan kita Pak. Dia tidak langsung menyetel saudara, harus mengatakan ya, membukakan pintu sehingga dia bisa masuk. He give you free will. Tapi dia menunggu di sana saudaraku. He's knocking. Dan hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita. Kalau kau dengar suaranya, bukakan pintumu. Doa saya hari ini saudaraku, bagi saudara di tempat ini kalau masih ada. Yang kau masih mengeraskan hatimu. Tanpa kau sadari mungkin saudaraku. Doa saya bagi saudara di tempat ini. Ketika saudara dengar firman ini. Engkau mungkin ya ke gereja, tapi engkau tidak mengizinkan dia masuk dalam kehidupanmu. Yesus ada di depan gak apa-apa. Tapi kalau masuk dan mengendalikan perahu saudara nanti dulu. Saya masih kepengen untuk bisa sesuka hati saya. Tapi kalau Yesus jadi Tuhan di rumah saya, nanti dulu. Doa saya hari ini. Tidak ada satupun di tempat ini yang tidak membukakan pintu itu. Mengizinkan Raja kemuliaan untuk masuk dalam kehidupan saudara. Mengambil alih setiap bagian. Sehingga satu demi satu saudaraku. Bagian-bagian yang tadinya gelap diubahkan jadi terang dalam kehidupan saudara. Saya tidak dengar kata amin yang paling keras dari tempat ini. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Saudaraku lihat kiri kanan saudara, katakan kiri kanan saudara sekali lagi. Ibu, Pak, enggak dosa tepuk tangan. Halo? Coba senggol lagi kiri kanan, lihat depan belakangnya katakan saudaraku, ini tahun baru. Semangat baru. Aminnya yang harus lebih keras lagi. Lebih dahsyat lagi, respon firman-Nya harus lebih menyala-nyala lagi. Boleh saya dengar sekali lagi yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita? 2020 ini sungguh saya berdoa saudaraku. Kalau bahkan ada di antara saudara yang belum mengizinkan Raja kemuliaan itu masuk. Karena langkah pertama ketika Raja kemuliaan itu masuk saudaraku. Hidup saudara yang tadinya gelap, hidup yang tadinya dalam dosa. Ini langkah pertama, nggak bisa nggak saudara? Ketika Raja kemuliaan itu masuk, ini titik pertama yang akan dia sentuh. Hidup yang tadinya masih dalam kegelapan, masih dalam dosa, masih berkubang lumpur, dia pasti akan bawa menjadi terang. Itulah yang saudara kenal dengan keselamatan. Yang mengerti amin yang paling keras. Bagi saudara yang hari ini saudara tahu, saudara duduk di tempat ini, tapi saudara belum sungguh-sungguh mengizinkan Raja kemuliaan itu masuk dalam hidup saudara, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Tidak ada waktu yang lebih baik dari sekarang, saudaraku. Bahkan bagi saudara yang melihat program ini, saudaraku, entah itu mungkin dari streaming ataupun dari YouTube, saya berbicara kepada saudara, dimanapun saudara saat ini,
Bagi saudara yang belum mengizinkan Raja Terang itu masuk dalam kehidupan saudara, hari ini waktunya undang dia masuk dalam kehidupan saudara. Pertanyaannya sekarang, Pastor, kalau kami sudah, karena kenyataannya memang dia masih mengetuk saudaraku. Wow. Dia belum berhenti mengetuk saudaraku. Itu artinya masih ada orang-orang belum membukakan pintunya. Tapi pertanyaannya, Pastor, kalau saya sudah mengizinkan Raja Kemuliaan itu masuk dalam kehidupan saya, what's next? Saya harus mengatakan kepada saudara, congratulations. Karena sorry saudaraku, keselamatan itu nggak bisa, apa saudara? Nunut, apa sih nunut? What is nunut? Bahasa Jawanya, what is nunut? Apa Pak Budi? Nebeng, oh iya Jakarta nebeng ya. Keselamatan itu nggak bisa nebeng saudaraku. Saudara nggak bisa ngomong, oh ya udah saya kesini ikut aja sama istri. Istri pelayanan, istri pendoa. Saya suami sama anak-anak nebeng aja sama istri. Nggak ada, tiketnya cuma satu tiket untuk satu orang yang mengerti katakan amin. Nggak ada undangannya tulisannya saudaraku untuk 2 orang, nggak ada saudaraku. Jadi hari ini saya ingin mengatakan kepada saudara, bagi saudara yang datang ke tempat ini masih nebeng orang tuanya. Masih nebeng pacarnya. Biar nanti sampai pernikahan katanya saudaraku. Nanti kalau sudah menikah urusan belakangan. Tapi yang penting temenin ke gereja dulu mumpung. Kalau nanti dibilang saya gak mau ke gereja dia gak jadi nikah gitu saudaraku. Saya berdoa dengan baik-baik saudaraku, tiketnya satu tiket untuk 1 orang, senggol kiri kanan, tiketmu ada enggak? Halo, yang mengerti katakan amin. Aminnya boleh lebih dahsyat lagi buat Yesus. Tuhan kita tepuk tangan yang paling meriah. Tapi yang berikutnya saudaraku, kalau memang saudara sudah punya tiket, nanti tiketnya mau di apa sih? Kalau di stasiun itu loh saudara, apa di kereta api itu diapain saudara? Dijeglok nih sama saudara. Apa saudara, kalau itu saudara di kereta api apa sih diapain, dilubangin itu loh saudara? Apa coba bahasa Indonesianya? Ayo, bahasa Jawa itu keren saudara, dijeglok loh saudaraku. Nanti kalau saatnya tiketnya itu diperiksa saudara, saya berdoa satu demi satu di tempat ini enggak ada yang tiketnya ketinggalan. Amin saudaraku, semua dari kita sudah punya tiket. Jadi kalau hari ini saudara masih belum punya tiket, pastikan. Saudara harus dapat tiketnya, saudaraku. Tapi kalau saudara sudah dapat tiket, sekarang pertanyaan saya berikutnya. Sadari ini, saudaraku. Sama seperti diamond. Kalau saudara melihat berlian, apa yang menyebabkan berlian itu begitu bersinar, saudara? Kenapa ibu-ibu, kenapa yang cewek-cewek, yang perempuan-perempuan suka sama diamond ini, saudaraku? Padahal kecil, saudara. Kecil harganya bisa seharga rumah, saudara. Bayangin. Saya kadang nggak habis pikir, saudara. Cuman seujung kuku. Nggak kalah sama rumah yang segede itu, saudaraku. Nah pertanyaan saya, apa yang membuat berlian ini dibandingkan dengan batu-batu lain? Saudara ambil batu-batu yang lain. Nggak usah kerikil lah saudara, kalau kerikil mah kita udah tahu sama tahu lah saudaraku. Saudara ambil batu yang lain lah. Saudara taruhkan di remang-remang malam saudaraku. Nggak ada yang bersinar seperti sinarnya diamond, saudara. Bapak-bapak cuman gini, saudara. Kalau ibu-ibu saudara tahu yang saya maksudkan. Saudara coba bawa diamond ini saudaraku dalam kondisi gelap pun saudara, dia masih ada kilaunya. Kenapa saudara? Karena diamond itu saudaraku tidak hanya satu faset. Ini yang poin saya ingin saya sampaikan kepada setiap saudara yang sudah punya tiket. Dengar baik, jangan sampai kau berpikir hanya ada satu faset dalam kehidupan saudara. 2020, terang itu akan bercahaya di faset demi faset, demi faset, demi faset, demi faset, demi faset, demi faset, area demi area, demi area, demi area, demi area dalam kehidupan saudara. Bagi saudara di tempat ini yang berpikir kemuliaan itu hanya berupa satu hal, saudara salah besar. You miss the whole point. Itu sebabnya poin yang kedua ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat. Area-area apa yang Tuhan mau, terangnya itu bercahaya di 2020 nantinya.
Apa sih yang dia ingin kerjakan? Dan doa saya saudara, tangkap ini baik-baik. Tidak ada satupun yang terlewatkan di 2020. Bila perlu catat satu-satu saudara. Nanti somehow along the way, saudara berjalan di bulan Januari, berjalan di bulan Februari, saudara bisa tulis, cek. Nomor 1, cek. Nomor 2, cek. Nomor 3, cek. Menutup 2020. Saya akan bagikan kepada saudara 7 bagian saudaraku. Kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Doa saya menutup 2020. 7 bagian ini. Tidak satu pun yang tidak tergenapi dalam kehidupan saudara. Boleh saya dengar aminnya yang paling keras dari tempat ini. Aminnya yang lebih dahsyat lagi dari tempat ini. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Saya sering mengatakan saudaraku. Kalau saya datang ke APL saudara. Saya tuh sering cerita-cerita sama yang ada di Soho Capital. Saya bilang. Kalau saya datang ke APL, setiap kali saya khotbah, saya takut. Kenapa saudaraku? Tepuk tangannya saudaraku, sampai lift sana depan, getar saudara. Saya kalau datang ke APL, enggak ada satupun jemaatnya yang begini saudaraku. Semuanya begini saudara. Rumornya saudara. Coba senggol kiri kanan, benar enggak sih rumornya itu? Yang mengatakan rumornya benar, boleh sekali lagi saya melihat tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Amin. Ibadah di APL adalah ibadah yang menyala-nyala di dalam roh. Oh yes, ini baru jemaat keluarga Allah. Siap ya saudaraku? Yang pertama apa? Faset yang pertama apa? Kita tadi sudah katakan, saudara, kita tadi sudah bahas saudaraku. Faset yang pertama adalah keselamatan, enggak bisa enggak. Kalau saudara mau, bukti pertama saudara. Raja kemuliaan itu sudah masuk, enggak bisa enggak. Saudara terima keselamatan. Orang yang sudah mengizinkan Raja kemuliaan masuk, Raja kemuliaan itu punya sifat saudara. Sama seperti setiap saudara di tempat ini punya sifat, betul? Punya karakter. Betul ya saudaraku ya? Biasanya suami istri punya karakter yang berbeda, berbalikan. Dan misalkan di sini Bu Silvi, biasanya salah satunya lebih teratur, lebih bersihan, yang satunya ya enggak jorok sih saudara, rada jorok dikit gitu saudaraku. Biasanya. Nah tiap-tiap kita itu punya karakter saudaraku. Raja kemuliaan salah satu karakternya saudaraku, dia kudus. Alkitab mengatakan, jadilah engkau kudus sebab aku kudus. Itu sebabnya ketika Raja kemuliaan masuk enggak bisa enggak. Dosa itu harus dibuang semua saudara. Ketika dosa itu dibuang, barulah terang itu bercahaya atas kehidupan saudara. Keselamatan itu menjadi bagian dalam hidup saudara. Tetapi yang saya rindukan saudaraku, 2020 ini, kalau saudara sudah menerima keselamatan itu, saya berdoa. Keselamatan itu, kemuliaan itu tidak berhenti hanya sampai pada saudara. 2020, kemuliaan itu harus dibawa saudaraku. Dari saudara ke keluargamu, ke anak-anakmu, ke orang yang ada di sekelilingmu, terang kemuliaan itu enggak boleh hanya berhenti di saudara saja. Yang saya tahu saudaraku, engkau diselamatkan untuk menyelamatkan. Kalau ada orang yang berkata, kemarin saya baru aja training tim doa, saudara, saya tanya. Saya mengajar tentang bagaimana mendengar suara Tuhan, saudaraku. Saya tanya, ada banyak orang berpikir yang namanya suara Tuhan itu terlalu muluk-muluk, saudaraku. Tapi ternyata sesederhana, secara umum suara Tuhan adalah firman itu sendiri. Suara Tuhan adalah perkataan Tuhan sendiri. Pertanyaannya sekarang saudaraku, kalau firman berkata, pergilah, jadikan semua bangsa murid. Kemudian ada satu orang datang kepada saudara, jadi orang Kristen gak usah fanatik-fanatik. Gak usah ribet-ribet, gak usah kesaksian-kesaksian, gak usah penginjilan-penginjilan, gak perlu. Yang penting ke gereja seminggu sekali. Saya tanya itu suara Tuhan atau bukan saudara? Coba senggol kiri kanan saudara katakan, ternyata kita bisa dengar suara Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Jadi mulai dari sekarang kalau ada orang yang katakan kepada saudara, enggak usah bersaksi-bersaksi. Enggak usah ajak orang ke gereja. Enggak usah fanatik. Orang Kristen biasa-biasa aja. Jemaat keluarga Allah langsung bisa menjawab. Itu suara Tuhan bukan saudaraku? Halo?
Halo, karena setiap dari kita mengerti saudaraku, yang Tuhan rindukan anak-anaknya datang dibawa pulang saudaraku. Yang Tuhan rindukan mereka digendong. Yang Tuhan rindukan mereka dibawa kembali kepada Dia. 2020 pribadi lepas pribadi di tempat ini. Bukan saja terang itu terbit atas kehidupan saudara. Saudara bawa terang itu kepada orang-orang yang ada di sekeliling saudara. Sekali lagi tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Yang kedua saudara, faset kedua saudaraku, salah satu faset dari kemuliaan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan saudara di 2020 saudara. Tidak bisa tidak saudaraku, ketika Raja kemuliaan itu masuk dalam hidupmu, faset yang kedua yang terjadi adalah mujizat. Oh yes saudaraku, enggak bisa enggak. Saudara pernah baca di dalam Alkitab, di mana Yesus datang enggak terjadi mujizat. Hanya ketika dia di kampung halamannya, sedikit mujizat, tapi bukan berarti mujizat tidak terjadi. Saudara. Orang yang dalam hidupnya ada Raja kemuliaan, saudara berjalan, mujizat, itu sudah terjadi begitu saja saudaraku. Yang mengerti katakan amin yang paling keras. Aminnya yang lebih dahsyat lagi. Kenapa saudara? Kenapa dibutuhkan mujizat? Bagi sebagian dari saudara di sini yang alergi dengan mujizat, saya harus katakan ini saudaraku. Kenapa dibutuhkan mujizat? Mujizat dibutuhkan supaya yang tadinya tidak percaya menjadi percaya ketika melihat keajaiban Tuhan. Pastor, berarti kalau gitu mujizat dibutuhkan untuk orang yang belum percaya, betul? Oh yes, saudara. Berapa banyak kesaksian yang saya terima saudaraku. Mereka yang tadinya tidak percaya ketika mereka melihat dalam kehidupan anaknya, dalam kehidupan saudaranya, dalam kehidupan istrinya, dalam kehidupan suaminya. Tuhan kerjakan mujizat yang tadinya tidak percaya, jadi percaya. Tapi jangan salah saudaraku. Mujizat bukan dibutuhkan hanya untuk orang yang belum percaya supaya percaya. Mujizat dibutuhkan untuk saudara dan saya apa saudaraku? Supaya iman kita bertumbuh lebih dewasa. Kadangkala dalam hidup ini saudara berapa banyak jujur. Di sini kalau saudara berpikir ketika saya mengatakan mujizat itu artinya saudara datang kepada Pak Pendeta, kepada Bu Pendeta saudaraku. Saudara minta didoakan, simsalabim abrakadabra langsung berubah hidupmu. Saudara salah sangka saudaraku. Yang mengerti katakan amin. Saya tuh kadang gemes saudara. Banyak orang datang ke gereja ini saudaraku karena berpikir di gereja ini ada banyak mujizat saudara. Yang mana saya harus katakan semua mujizat itu enggak ada yang dibuat-buat. Orangnya ada, kesaksiannya jelas. Saudara mau cari orangnya bisa. Tidak ada satupun yang direkayasa, tidak ada yang namanya gimmick saudaraku. Semua itu benar terjadi adanya. Tapi pertanyaan saya sekarang saudaraku, kalau saudara datang ke gereja ini, saudara datang kepada saya, saudara minta, Pastor doakan saya segera. Saat ini juga saya punya hutang, hutangnya sudah besar. Saya mau besok lepas. Saya dengan santai ngomong, dengar firman dulu saudaraku. Kenapa saudaraku? Itu bukan simsalabim abrakadabra. Tuhan tidak pernah bisa mengerjakan mujizatnya di luar dari firman-Nya. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Kenapa dibutuhkan mujizat bagi orang yang sudah percaya? Tahukah saudara kenapa? Supaya imanmu bertumbuh di jalan yang benar. Oh yes saudara. Ada kalanya Tuhan izinkan masalah. Kenapa saudara? Tuhan memang gak pernah janjikan ikut Tuhan, gak ada masalah kok. Coba ayatnya mana? Halo? Gak ada kan saudaraku? Gak ada. Yang Tuhan janjikan apa? Ketika masalah itu diizinkan terjadi dan saudara berpegang pada kebenaran firman-Nya, ujungnya selalu ada pelangi di balik hujan saudaraku. Oh yes. Janji Tuhan gak bisa bohong. Dan setiap kali ketika saudara belajar memegang firman, Tuhan itu seperti kita orang tua kepada anak saudara. Ketika anak kita didik saudaraku, dia melakukan seperti yang kita katakan, dia obey. Saudara seringkali memberi reward kepada anak apa? Halo? Kadangkala kalau yang anak kecil kasih candy, saudara, betul? Tahukah saudara, mujizat itu candy, saudara. Ketika saya ada di Nigeria ini, ada Kristen di sini, kemarin ikut juga ke Nigeria. Coba tanya saudaraku, mujizat itu kayak candy berserakan di mana-mana. Betul, itu real. Kesaksian itu ya saudaraku enggak kayak kita satu kesaksian seperti ini. Kita enggak cukup waktunya aja saudara.
Tanya Christian, kemarin sekali kesaksian berapa orang itu antri? Itu puluhan orang antri, bahkan di stop-stop saudaraku. Ada yang kesaksian maju, nggak bisa punya anak, saya itu sampai kaget sudah. Usianya, pernah, ini bukan yang tahun ini, tahun sebelumnya. Usianya itu sudah hampir 60 tahun. Nggak bisa punya anak, divonis dokter nggak akan pernah bisa punya anak. Dia terus mempercayai saudaraku, saya sampai kaget. Di usianya yang hampir 60 tahun maju ke depan bersaksi, lebih menikah sudah lebih dari 35 tahun sudah. Sudah bisa bayangkan itu umurnya berapa itu saudaraku. Menikahnya aja sudah lebih dari 35 tahun maju ke depan buat bawa anak kembar saudaraku. Saudara semua, itu terjadi. Doa saya saudaraku ketika itu terjadi, justru mujizat itu bukan membuat kita tidak kembali kepada Tuhan. Mujizat justru membuat iman kita semakin dibangun. Dari mujizat demi mujizat pada mujizat. Dari kemuliaan pada kemuliaan, kemuliaan lebih besar lagi. Karena mujizat bukan goal, mujizat itu candy. Ketika saudara melakukan firman Tuhan, terus bertahan pada firman Tuhan, terus berjalan. Yang tadinya nggak bisa jadi bisa, itu mujizat saudaraku. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Faset yang kedua dari kemuliaan di 2020. Mujizat demi mujizat akan jadi bagian dalam kehidupan saudara. Sejak dari hari ini, bagi saudara yang masih berkata aku nggak perlu mujizat. Saya selalu katakan ini saudara, rugi. Ada sebagian yang katakan kepada saya, Pastor, bukannya kita harus jadi orang Kristen yang kuat. Dengan atau tanpa mujizat, kita harus kokoh. Loh, setuju saya saudaraku. Nah tapi kalau bisa ada mujizat, kenapa ditolak? Yang mengerti aminnya yang paling keras. Kalau tanpa mujizat aja saudara bisa kuat, kenapa tidak dengan mujizat? Lebih mengokohkan kesaksian saudara dalam kehidupan saudara, orang mendengar apa yang jadi atas kehidupanmu saudaraku, orang mempermuliakan nama Tuhan. Oh tepuk tangannya boleh lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita. Yang ketiga saudara sekarang, faset yang ketiga apa yang akan Tuhan kerjakan? Kita buka Keluaran pasal yang ke-14. Ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-18. Keluaran 14 ayat 15 sampai 18. Boleh kita baca bergantian saudaraku, ayat yang ke-15 saya bacakan, saudara baca ayat yang ke-16 kita bergantian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat, 16. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. 17, tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Garis bawahi kata ini saudaraku. Garis bawahi kata, aku akan menyatakan kemuliaanku. 18 yuk dibaca sama-sama. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya, dan orangnya yang berkuda. Apa yang dimaksud di sini saudara? Faset yang ketiga dari tahun kemuliaan saudaraku. Rupanya faset ini punya dua mata saudaraku. Punya dua wajah saudara. Kemuliaan itu ketika Tuhan nyatakan kepada anak-anaknya, kemuliaan itu ketika dia nyatakan kepada bangsa Israel, yang terjadi apa saudaraku? Kelepasan. Yang mengerti katakan amin. Mereka yang tadinya ada di bawah penjajahan Mesir saudaraku, mereka dilepaskan. 2020 saya tidak tahu hal-hal apa yang masih mengikat kehidupan saudara. Tapi ketika kemuliaan itu dinyatakan 2020 akan terjadi kelepasan. Engkau yang tadinya masih memendam rasa pahit dalam hati saudara, yang masih menyimpan dendam, yang masih menyimpan kekecewaan, 2020 ketika terang kemuliaan Tuhan itu dinyatakan, itu ikatan dilepas. Gak bisa enggak? 2020 akan menjadi tahun kelepasan saudara yang masih diikat belenggu hutang piutang saudaraku, 2020 akan dilepaskan saudaraku. Oh aminnya kurang keras saudara. Aminnya boleh lebih keras lagi saudaraku. Ada satu kesaksian yang saya tidak bisa menceritakan secara detail saudaraku. Tapi dahsyat sekali yang Tuhan kerjakan. Secara manusia tidak mungkin saudaraku. Satu demi satu aset itu sudah direbut saudaraku. Secara manusia tidak mungkin saudaraku.
Baru saja beberapa hari yang lalu orang ini menceritakan kepada saya, di tahun menjelang 2020 Tuhan sudah lepaskan total aset demi aset yang tadinya diambil saudaraku, sudah dikembalikan secara total. Dan itu terjadi begitu saja. Tepuk tangannya boleh lebih dahsyat lagi. Tepuk tangannya boleh lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita. Kadangkala enggak semua kesaksian saya bisa ceritakan gamblang saudaraku. Karena ada 1-2 kondisi yang tidak memungkinkan untuk orang ini bercerita secara langsung. Saudara. Tapi sungguh ini terjadi saudaraku. Aset-aset yang tadinya sudah diambil, saudara. Aset-aset yang tadinya sudah dibekukan, tidak bisa disentuh sama sekali. 2000 bertahun-tahun, ini pergumulan yang begitu berat bagi mereka. Menjelang 2020 mereka bersaksi kepada saya. Pastor, sudah dilepaskan. Sudah diberikan kembali wewenangnya kepada kami secara penuh. Itu adalah sebuah mujizat saudaraku. Doa saya 2020 ini satu demi satu. Kalau saudara bisa percaya, kalau saudara bisa tangkap, saya enggak tahu apa itu yang terjadi dalam kehidupan saudara saat ini. Apa pergumulanmu? Karena yang saya percaya saudaraku, mujizat itu enggak satu berhenti. Tapi untuk mujizat terjadi, materinya masalah saudaraku. Yang mengerti katakan amin. Loh saudara dengar mujizatnya seneng kan? Untuk bikin roti punya materi apa saudara? Bahan apa? Tepung. Apalagi saudara? Telur. Nah ini pinter cooking masak roti saudaraku. Apalagi? Mungkin ada bahan-bahan yang lain saudaraku. Tapi untuk mujizat terjadi, materi dasarnya paling dasar nggak bisa diganti saudara. Rata-rata harus ada masalah terjadi, saudaraku. Itu sebabnya saudara bersiap-siap 2020 ini, saudara. Kalau saudara melihat masalah, jangan lihat masalahnya. Ketika lihat masalah, lihat ini bahan dasar mujizat, saudara. Yang mengerti aminnya yang paling keras? Tepuk tangannya paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Terhadap umatnya, wajah yang pertama kemuliaan, saudaraku. Ketika Tuhan menyinari umatnya dengan kemuliaan, kelepasan terjadi. Tapi Alkitab mencatat, ternyata Tuhan menyatakan kemuliaannya juga kepada Firaun. Tahukah saudara apa yang terjadi? Terhadap musuh umatnya, ketika dia menyatakan kemuliaannya, yang terjadi saudaraku, kehancuran. Halo, 2020, kalau saudara adalah keturunan Abraham, firman Tuhan berkata, orang yang memberkati saudara akan diberkati. Orang yang mengutuk saudara akan dikutuk. 2020 ini saudaraku, satu demi satu, yang menjadi penghalang justru diubahkan Tuhan membuka jalan bagi saudara. 2020 yang justru menyerang saudara, Tuhan berkata, aku akan menunjukkan kemuliaanku kepada Firaun. Ketika itu terjadi, umatnya dilepaskan, musuhnya dihancurkan. Tangkap ini saudaraku. Faset ketiga dari kemuliaan Tuhan yang jadi atas kehidupan saudara di 2020, tidak satu pun ada dalam belenggu lagi. Satu demi satu belenggu itu dipatahkan di dalam nama Yesus. Kalau saudara bisa tangkap itu, saya berdoa jadi atas kehidupan saudara. Oh, tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Yang keempat saudaraku, yang keempat, faset yang keempat, enggak bisa enggak saudara. Dan saya ingin faset yang keempat ini saudara tangkap baik-baik, sungguh-sungguh saudara tangkap faset yang keempat ini. Faset yang pertama, kemuliaan itu muncul dalam bentuk keselamatan. Pastikan dulu. Kalau yang satu aja belum terjadi, jangan mikir nomor 2, 3, 4, apalagi nomor terakhir sudah 7. Pastikan dulu yang nomor 1 ini. Sudahkah saudara membuka pintu itu ketika dia mengetuk? Tapi ketika saudara sudah membuka, faset nomor 1 terjadi. Jangan berhenti di nomor 1, rugi. Karena fasetnya ada banyak. Temukan semua fasetnya dan jadilah itu dalam kehidupan saudara. Faset yang kedua tadi apa saudaraku? Ada yang mencatat apa? Mujizat. Faset yang ketiga tadi apa saudaraku? Kelepasan. Kita akan masuk faset yang keempat, berkat keuangan. Pastor, di gereja ini kok enggak jauh-jauh dari itu, lah ya gimana saudara? Memang kenyataannya ayatnya mengatakan begitu. Yang mengerti katakan amin. Coba kita buka Yesaya 60. Kita lihat ayat 5. Ayat 6, ayat 11. Di sana dikatakan apa saudaraku? Ayat kelima saya bacakan, pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab
kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Itu bagian dari janjinya, saudaraku. Kalau saudara mau mengatakan, aduh ini doktrin kemakmuran, lah gimana? Yang saya baca juga ayat firman, saudaraku. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Ayat ke-6 bahkan mengatakan sejumlah besar unta menutup daerahmu, unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua datang dari Sheba membawa emas, kemenyan serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Wow. Mereka datang kepada saudara. Ayat 11 yuk kita baca sama-sama 2-3. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Oh, yang saudara tangkap, saudara percaya, itu bagian dari janji Tuhan atas hidupmu. Aminnya yang paling keras di 2020 ini, saudaraku. Akan terjadi mujizat-mujizat yang memecahkan rekor. Oh yes. Saya deklarasikan saat ini, mujizat keuangan yang memecahkan rekor jadi atas hidup saudara. Satu demi satu kesaksian yang tidak masuk akal akan jadi dalam kehidupan saudara. Saudara berikutnya. Sebagian dari saudara yang saudara berkata, Pastor, bukankah uang itu jahat? Yang saya tahu saudaraku, akar kejahatan bukan uang. Cinta uang. Tapi uang tidak pernah jahat. Pastor, ada buktinya? Oh ada saudara. Semua yang saya ambil ini saudaraku, tidak ada satupun yang tidak dari firman. Kalau saudara berkata ini pendeta yang satu ini sesat saudara. Oke, saya bukakan ayatnya saudaraku. Kita buka saudara, 1 Tawarik 29 ayat 12. Kita lihat yuk. Kita baca, dari sini saya akan serahkan kepada saudara buat keputusan saudara. Saya ajak saudara sama-sama, banyak di antara orang Jakarta ini pakai logika saudara. Betul ya? Banyak orang-orang di Jakarta ini yang intelek, orang-orang pandai. Kita buka ayat ini. Kita baca sama-sama yuk ayat ke-12, 2-3. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Saya tanya, kekayaan, kemuliaan berasal dari siapa? Si jahat? Iblis? Dari mana saudara? Ini kata-katanya terlalu baik aja, kekayaan dan kemuliaan. Ini coba saya terjemahkan saudaraku. Uang, emas, dolar, aset. Saya pakai kata-kata yang lebih vulgar saudara. Biar jelas. Berasal dari mana? Padamu. Coba baca selanjutnya saudaraku. Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan. Coba lihat saudaraku. Dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Kalau ayat firman Tuhan berkata seperti ini, saya tanya saudaraku. Berkat Tuhan, kekayaan, kemuliaan, saya tanya itu jahat atau enggak saudara? Enggak. Yang saya tahu Tuhan saya itu enggak pernah memberikan apa yang jahat. Halo? Halo? 2020 saudaraku, doa saya, kekayaan, kemuliaan yang daripada Tuhan itu beralih dari seberang lautan masuk dalam kehidupan saudara. Beralih promosi demi promosi yang tidak masuk akal jadi di 2020. Bukan hanya satu kali promosi, promosi yang jenis yang berganda. Itu akan jadi dalam kehidupan saudara. Saya perkatakan, saya deklarasikan saudara. Di 2020 ini saya akan mendengar kesaksian-kesaksian. Orang-orang akan mengatakan, Pastor saya pikir hanya satu kali promosi. Tapi ternyata tidak. Satu kali promosi diikuti promosi berikutnya. Bukan hanya gaji naik 2 kali lipat. Saya akan mendengar cerita-cerita yang tidak masuk akal saudaraku. Tuhan akan bawa saudara mengalami kenaikan gaji berkali-kali lipat. Lebih dari yang saudara pernah pikirkan. Ada satu kesaksian ini saudaraku, kelihatannya hal yang sangat sepele. Saya baru aja baca kesaksiannya dan saya geleng-geleng kepala. Anak muda ini saudaraku studi di Jogja. Di salah satu universitas terbesar di Jogja saudaraku. Satu ketika dia beribadah di gereja kita di Jogja saudaraku.
Pada saat persembahan diedarkan, saudara, dia baru menyadari. Dia buka dompetnya, saudara. Dan dia kaget, saudara. Tersisa satu-satunya selembar uang 50.000 di sana, saudaraku. Tidak ada lagi uang di dompetnya yang tersisa, saudara. Dia hanya berkata, Tuhan, kalau aku berikan uang ini sebagai persembahan, aku tidak punya apa-apa lagi, saudaraku. Nanti setelah pulang dari gereja, aku nggak tahu mau makan apa. Besok hari aku tidak tahu harus hidup dari apa, Pak. Tapi dalam hatinya, saudaraku, ketika dia memberikan persembahan, apa yang mau digunting uangnya, saudaraku? Kan ya nggak bisa. Apa ya mau cepat-cepat lari ke depan tuker uang kecil dulu? Ya nggak bisa, saudaraku. Pilihannya hanya dua, saudara. Kasih persembahan atau nggak ngasih. Sudah mengerti ya saya maksudkan? Ini benar-benar dia tidak menyadari, dia baru menyadari ketika dia membuka dompetnya, saudara. Dan memang benar-benar tersisa hanya satu lembar uang 50.000. Dengan menangis, saudaraku, dia pegang janji firman Tuhan. Dia berkata, tidak pernah boleh orang datang kepada Tuhan dengan tangan kosong. Sudah tahu, saudaraku, dengan terakhir lembaran yang dia miliki itu, dia ambil uang itu. Bagi saudara mungkin cuma 50.000, Pastor 50.000, apa sih artinya 50.000, saudara? Bagi anak muda ini 50.000 itu yang menopang hidupnya entah berapa hari ke depan, saudara. Dia ambil uang itu, saudaraku, dia masukkan dalam kantong persembahan dan dia berkata, aku percaya Tuhanku menyediakan dalam kehidupanku. Yang dia lupa, saudaraku, dia udah siap. Kalau sampai nanti pulang harus puasa, ya biarlah. Dia udah siap, saudaraku. Yang dia lupa, pulang harus bayar parkir, saudaraku. Lah gak beli makan gampang, dia tinggal puasa gak perlu beli. Lah dia lupa, dia pulang harus bayar parkir, dia gak ada uang sepeser pun, saudaraku. Aduh, dia udah mikir, mau pulang dari gereja, lalu lalang puter-puter ke gereja, saudaraku. Dia gak berani pulang, gak bisa bayar uang parkir, saudara. Dia sudah mikir, Tuhan ini gimana? Apa yang harus saya lakukan? Masa saya ikut ibadah lagi karena kepepet, saudaraku? Terus akhirnya dia berdoa sama Tuhan, Tuhan, Engkau tahu. Aku percaya dan aku berpegang penuh kepada Tuhan. Saudara tahu apa yang terjadi? Ini kisahnya bagi saya amazing, saudaraku. Tengah dia mau berjalan, memberanikan diri beriman, saudaraku, mau ke arah motornya untuk pulang, saudara. Dia sudah berpikir, Tuhan, awalnya kita manusia kan suka gitu ya, saudara. Kita suka membatasi Tuhan. Betul ya, saudaraku? Seringkali akhirnya, saudaraku, kita sebagai manusia karena kita suka membatasi Tuhan, kita pikir, nanti Tuhan butakan mata tukang parkirnya. Jadi bisa pulang. Atau Tuhan lembutkan tukang parkirnya. Jadi dilepas gitu, saudaraku. Tapi tahukah saudara apa yang terjadi kepada pemuda ini, saudara? Bukan Tuhan butakan mata tukang parkirnya, saudara. Bukan Tuhan lepaskan, enggak, saudara. Dia dapat telepon dari temannya. Saudara tahu apa teleponnya itu berkata, saudaraku? Temannya menelpon dia dan berkata, congratulations. Dana beasiswa penuh yang engkau ajukan baru saja di ACC dan sudah ditransferkan ke rekeningmu. Bukan saja kuliahnya mendapat beasiswa, saudaraku. Temannya berkata, sudah dimasukkan uang jajannya sebesar 2.400.000. Bolehkah saya mendengar tepuk tangan yang lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita. Mujizat-mujizat yang seperti ini di 2020 lebih banyak terjadi di dalam nama Yesus. Secara manusia itu hal simpel, saudara, hal kecil. Tapi berapa banyak dari saudara mengatakan kepada saya, kalau itu saudara saat itu juga, saudara akan berkata, bukan hanya saudara wow. Saudara mungkin tersungkur dan berkata, bukan hanya bisa membayar tukang parkir, saudaraku. Tapi sampai yang 1 bulan itu Tuhan securekan kehidupannya, saudaraku. Tuhan tidak pernah berdusta. Faset yang keempat, tangkap ini, saudaraku. Mujizat keuangan jadi atas kehidupan saudara. Faset yang kelima. Faset yang kelima, saya berdoa, saudaraku. 2 Tawarik 7 ayat 1-3.
Setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit, memakan habis korban bakaran, korban sembelihan itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Para imam tidak dapat memasuki rumah Tuhan itu karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Ketika segenap orang Israel melihat api itu turun, dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka di atas lantai dengan muka mereka sampai ke tanah. Sujud menyembah, menyanyikan syukur bagi Tuhan, sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudaraku, faset yang kelima, saya berdoa saudaraku, yang jadi atas kehidupan saudara, jadi atas gereja kita. Hadirat Tuhan dinyatakan dengan begitu dahsyat. APL, bolehkah saya minta ini sejak dari hari ini? Jangan menyembah seperti biasa. Setiap kali saudara datang ke tempat ini, harapkan para pemuji, WL singer, pemain musik, jangan pernah saudara berharap biasa-biasa. Sejak 2020 ini saudaraku, harapkan hadirat Tuhan yang seperti terjadi di Tawarik ini jadi atas gereja kita. Bukan hanya sekedar manifestasi hadirat Tuhan yang begitu dahsyat saudaraku. Harapkan munculnya manifestasi-manifestasi yang dahsyat saudara. Saya enggak tahu apakah saudara bisa mempercayai api turun dari surga. Saya enggak tahu saudaraku. Tapi saya berdoa di 2020 terjadi hal-hal yang tidak pernah saudara pikirkan. Ketika hadirat Tuhan dimanifestasikan. Yang tadinya orang-orang datang masih bisa berjas saudaraku dengan wajah yang ini saudaraku jaim masuk ke gereja. 2020 orang-orang datang dari luar lift masuk sebelum datang ke gereja ini. Mereka sudah bercucuran air mata. Oh, saya berdoa APL, Pak Budi, teman-teman semua, tim ibadah, saya berdoa ciptakan itu di APL. Tarik itu, faset yang kelima ini saudaraku. Bukan hanya di dalam ibadah, tarik faset kelima ini atas keluargamu. Saya berdoa mulai muncul keluarga-keluarga yang satu keluarganya melayani Tuhan. Bukan anaknya, bukan orang tuanya saja, tapi satu keluarganya dibawa melayani Tuhan. Faset hadirat Tuhan yang seperti ini jadi di Pondok Daud. Pada saat pujian penyembahan diangkat di Pondok Daud, orang-orang mengalami kelepasan. Enggak perlu didoakan, enggak perlu diapakan, mengalami kelepasan dengan sendirinya. Saya berdoa faset yang kelima ini terjadi di kelompok sel demi kelompok sel. Oh, orang datang ke kelompok sel saudara, orang tetangga kiri kananmu yang tadinya tidak pernah mengenal Yesus. Mereka merasakan ada hadirat Tuhan yang begitu kuat saudara. Entah dari mana asalnya mereka seperti kayak ada magnet yang menarik mereka untuk ikut komsel saudara. Itu sebabnya saya dorong saudara. Saudara yang punya rumah-rumah yang selama ini belum dipakai, buka rumah saudara untuk komsel. Oh yes. Saudara yang selama ini punya rumah-rumah yang belum dipakai, buka rumah saudara untuk komsel. Lihat, ketika hadirat Tuhan itu turun saudara, semua faset yang lain terjadi begitu saja. Mulai tanggapi ini saudaraku. Doa saya, faset yang kelima ini, the presence of God. Oh, ini bukan hanya terjadi di masa lalu. Karena di masa sekarang pun saya pernah dengar saudaraku. Ada satu penulis saudara, kalau saudara pernah ingat namanya Pastor Tommy Tenney. Bukunya Mengejar Allah saudara. Dia literally saudara, karena pernah datang ke gereja kita, saya menerjemahkan beliau saudaraku. Dia pernah mengatakan dan menceritakan di bukunya saudaraku. Salah satu ketika dia melayani saudara, itu api turun benar-benar saudaraku, itu mimbar terbelah dua saudara. Itu kalau saudara pernah baca bukunya, saudara lihat sendiri aja. Ini yang beliau ceritakan kepada saya. Doa saya saudaraku, ada pengejar-pengejar Tuhan di tempat ini. Orang yang bukan datang cuma cari mujizat, orang yang bukan datang untuk cari berkat saja. Orang yang datang mengejar Tuhan mati-matian di gereja ini. Tarik awan kemuliaan Tuhan begitu rupa saudaraku. Buat sampai tidak ada satu orang pun yang bisa masuk tempat ini tanpa bercucuran air mata. Kenapa? Karena mereka bisa merasakan ada hadirat Tuhan yang begitu kuat atas tempat ini. Boleh sekali lagi tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita saudaraku. Faset yang ke-6 saudara. Faset yang ke-6, saya cepat. Yohanes 14 ayat 27. Saya berdoa ini jadi atas kehidupan saudara. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. 2020 saudaraku menghadapi apapun yang terjadi saya berdoa. Peace be with you. Boleh ada masalah saudara. Tuhan tidak pernah menjanjikan enggak ada masalah kok. In fact saudaraku tanpa masalah, mujizat enggak bisa terjadi. Gimana? Kapan saudara butuh mujizat? Ketika ada masalah.
Tapi ketika masalah itu terjadi, doa saya, peace be with you. Tidak ada sungut-sungut. Tidak ada mempertanyakan Tuhan. Tidak ada kecewa sama Tuhan. Tidak ada marah sama Tuhan. Ketika semuanya itu terjadi, entah bagaimana saudara bisa bercerita kepada orang di kiri kanan saudara, aku tahu ada masalah, tapi kok hatiku damai ya. Oh yes, yang mengerti aminnya yang keras. Aku tahu keluargaku sedang ada goncangan, tapi enggak tahu gimana, hatiku kok siap ya. 2020 itu jadi atas hidupmu. Diizinkan terjadi, tidak diizinkan tergeletak. Diizinkan terjadi, tidak diizinkan terpuruk. Dalam semua keadaan itu, Allah turut bekerja dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan bagi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Oh, tepuk tangannya lebih dahsyat lagi. Yang terakhir saudaraku, saya undang pemain musik maju ke depan. Yang terakhir, faset kemuliaan yang terakhir saudaraku, kemuliaan yang ada di surga. Saya berdoa satu ketika nanti saudaraku kita sama-sama saudara, menutup hari kita di bumi ini dengan baik, menyelesaikan pertandingan kita melihat kemuliaan tanpa batas di surga. Boleh saya kasih kabar baik saudara? Tuhan saudara mengajarkan satu doa ketika dia di bumi ini. Masih ingat apa doanya saudaraku? Apa? Doa Bapa kami. Di dalam doa Bapa kami ini, Tuhan saudara mengajarkan doa seperti apa? Bapa kami yang ada di surga, apa saudaraku? Apa? Dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saya kasih kabar baik saudara. Kemuliaan yang hanya saudara bisa lihat ketika saudara di surga. Doa saya seperti doa Bapa kami ini. Terjadi sebelum saudara di surga nanti, sudah terjadi di bumi ini. Oh ya, doakan doa Bapa kami itu jadi atas hidupmu saudara. Jadilah kehendakmu, kerajaanmu datang di bumi seperti di surga. 7 faset ini saudaraku, bangkit berdiri jemaat Tuhan. Jangan hanya mau terima 1 atau 2 saudaraku. 7 faset ini, saya berdoa setiap pribadi lepas pribadi di tempat ini mengalami